Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Cipa Cipi. Episode 28 September 2021. Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bang Mimin mendoakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Detik-detik kehancuran Priska di rumah Buana, Pasya lakukan hal ini. Episode selanjutnya yang mana saat ini Pasya yang sangat bingung untuk memutuskan untuk bisa membatalkan pernikahannya dengan Priska. Sehingga membuat Pasya begitu stres karena sebelumnya Lula telah berkata kepada Pasya untuk meninggalkan dirinya dan bakal memilih Henry untuk menjadikan pendamping dalam kehidupan Lula. Sehingga Pasya pun tentu saja tidak akan tinggal diam dan bakal berusaha untuk menggagalkan rencana pernikahannya dengan Lula. Dan Pasya pun bakal membuktikan jika dirinya telah mengakhiri hubungannya dengan Priska. Sehingga Pasya pun memohon kepada Neratu untuk membatalkan pernikahannya dengan Priska. Namun Neratu pun masih belum bisa memutuskan hal tersebut kepada Pasya. Karena saat ini Neratu belum menyetujui jika Pasya membatalkan pernikahannya dengan Priska. Pasya pun bakal terus berbicara kepada Neratu dan Priska untuk tidak lagi ada hubungannya dengan Pasya. Di sisi lain Neratu pun yang sebelumnya tidak bisa membuka berangkas. Neratu pun merasa heran jika paspornya salah yang sebelumnya digunakan oleh Neratu yang berupa tanggal lahir Neratu. Karena Neratu pun tidak pernah merubahnya, sehingga membuat Neratu curiga jika ada seseorang yang telah mengganti paspor tersebut. Sehingga Roni pun juga tampak kebingungan dan mulai curiga kepada Priska. Jika Priska lah yang telah mengubah kode berangkas Neratu tersebut. Kemudian Roni pun bakal menanyakan hal tersebut kepada Priska. Apakah benar dirinya yang telah mengubah kode berangkas Neratu? Karena Roni pun mengetahui akal busuk Priska, yang mana sebelumnya bekerja sama dengan Roni. Dan pada akhirnya Priska pun mengaku jika dirinya yang telah mengubah kode berangkas Neratu. Itu semua Priska lakukan agar Neratu tidak mengetahui jika emas yang ada di dalam berangkas Neratu telah berkurang. Sehingga Priska dan Roni pun bakal bisa selamat dari amarah Neratu. Sehingga Roni pun setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Priska. Sedangkan Neratu pun mencurigai jika kode berangkasnya ada yang merubahnya. Lalu Neratu pun
bakal memanggil seseorang, yaitu ahli yang bisa membuka berangkas tersebut. Yang mana sebelumnya Neratu ingin mengetahui apakah emas dalam berangkas tersebut masih aman atau tidak. Sehingga akhirnya Neratu pun terkejut dan begitu shock. Setelah berangkas tersebut terbuka, nampaknya berangkas tersebut pun kosong. Lalu Pasya pun yang mengetahui hal tersebut pun Pasya menyelidikinya jika ada musuh dalam selimut di rumah Buana. Pasya pun bergegas untuk melihat CCTV untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Dan Pasya pun dikagetkan jika Priska yang berada di kamar Neratu. Pasya pun mendesak kepada Priska dan bakal melaporkan Priska ke polisi. Kemudian dalam hal tersebut pun Priska mengakuinya jika dirinya lah pelaku yang telah mengambil emas dalam berangkas Neratu. Sehingga Neratu pun marah besar kepada Priska dan Roni karena sebelumnya Neratu pun curiga jika Roni dan Priska yang telah mencurinya. Sehingga Neratu pun bakal melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, supaya polisi bisa mengusut tuntas kasus pencurian emas tersebut tentunya. Sehingga dalam hal tersebut pun Neratu menyetujui jika Pasya membatalkan pernikahannya dengan Priska. Karena Neratu sudah mengetahui kebusukan Priska. Nah, akankah hal ini bakal terjadi di episode nanti malam? Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri. Hanya di SCTV. Bang Mimin pun memohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradaralah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Terima kasih kepada para bunda yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.